Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini dengan tema syariah, fikih, konun, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, pokok pembahasan materi yaitu pertama istilah-istilah, kemudian yang kedua adalah bidang-bidang hukum Islam, dan yang ketiga adalah produk hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah syariah. Secara etimologi, syariah adalah jalan menuju aliran air atau jalan yang harus dilalui atau aliran sungai. Nah, barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Itu maknanya. Nah, kemudian secara terminologi, syariah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik berwujud perintah, pilihan ataupun ketetapan. Yaitu ini menurut pengertian dari para ulama usul fikih. Ya. Al-hukmus syar'iyyu kama yu'arifuhul usuliyun au ulama usulil fikih huwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaku bi af'alil mukallafina tolaban au takhiron au wad'an. Jadi, syariah di sini, penggunaan syariah, kata syariah, arti dan maknanya dikhususkan pada hukum amaliyah. Adapun agama pada dasarnya, akidah atau tauhid itu bersifat universal. Sedangkan syariah berlaku untuk umat yang berbeda dari umat sebelumnya. Oke. Menurut Muhammad Daud Ali, dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Norma hukum dasar ini dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sehingga syariah terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits. Oke, selanjutnya syariah dalam nas Al-Quran atau kata syariah yang ada dalam nas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Itu adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dengan arti, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tuh. Jadi utamanya di sini likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke, dilanjutkan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Lanjut pada istilah fikih atau pada pembahasan fikih. Secara etimologi, fikih adalah al-fikhu huwa al-fahmu atau pemahaman, pengertian. Kemudian secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat segmental, bersumber dari dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan melalui penelitian terhadap dalil tersebut. Itulah pengertian dari Ibnu Hajib. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatil far'iyyati an adillatihat tafsiliyati bil istidlali. Dalam perkembangannya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata al-Islam menjadi al-fiqh al-Islami dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Fikih dalam nas Al-Quran ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke. Selanjutnya istilah konun. Konun adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif atau bisa as-sultah at-tasyri'iyah yang mengikat setiap warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Dalam konteks kehidupan kenegaraan modern, undang-undang pada umumnya terbentuk dari sebuah konsensus bersama atau ijtihad jama'i yang dinamikanya relatif lamban sebab mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak sederhana. Selanjutnya adalah hukum Islam. Kata hukum Islam sejatinya tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan literatur hukum dalam Islam. Namun, yang ada dalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah. Nah, kemudian hukum Islam dalam KBBI adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang dimaksudkan adalah fikih Islam adalah sekumpulan aturan yang berisi hukum syar'i yang spesifik tentang perbuatan manusia yang difahami dan diperoleh melalui sumber-sumber hukum Islam, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati oleh fuqaha. Urgensitas hukum Islam adalah sebagai jawaban dari beragamnya mazhab dan interpretasi fikih dalam masyarakat. Dengan adanya hukum Islam, masyarakat terhindar dari kebingungan akan benturan berbagai fatwa dan fanatisme mazhab. Oke, selanjutnya bidang-bidang hukum Islam. Nah, yang pertama, tindakan manusia yang berhubungan dengan hal ihwal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan hukum ibadah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketentuan atau aturan yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga disebut hukum keluarga Islam atau al-ahwal asy-syakhsiyah. Contohnya pernikahan, perceraian, kewarisan, nasab, pemeliharaan anak, harta dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketentuan tentang pergaulan kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara dalam hal ihwal kebendaan disebut dengan hukum muamalah. Contohnya, pengaturan hak dan kewajiban dalam hutang piutang, perkara wan prestasi, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang-bidang hukum Islam. Ada beberapa daripada bidang-bidang hukum Islam ini. Yang pertama, ketentuan tentang kehidupan bernegara yang berhubungan dengan tata negara dan tata kelola pemerintahan disebut hukum tata negara atau siyasah asy-syar'iyyah atau al-ahkam as-sultaniyah. Contohnya, pengangkatan kepala negara atau pemerintahan, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketentuan tentang pidana yang berhubungan dengan aturan hukum, hukuman, sanksi, dan denda disebut sebagai hukum pidana Islam atau al-jinayah. Contohnya, pengaturan hukum tentang khamar, zina, judi, khalwat, dan lain sebagainya. Kemudian, bidang-bidang hukum Islam yang lainnya adalah ketentuan yang mengatur hubungan negara dengan negara-negara lain disebut dengan hukum luar negeri atau al-ahkam ad-dawliyah. Contohnya hubungan dan kerjasama luar negeri, perang, dan lain sebagainya. Kemudian, ketentuan yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, ketepatan, nilai baik dan buruk disebut dengan sopan santun atau al-adab.
Contohnya, mendampingi orang kesusahan, mendamaikan orang yang sedang bersengketa, mempererat hubungan persaudaraan, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang masuk pada pembahasan produk hukum Islam di Indonesia. Yang pertama tentang peraturan perundang-undangan tentang hukum Islam, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah. Kemudian Bab 3 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nah, yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Itu adalah beberapa daripada peraturan perundang-undangan tentang hukum Islam, dan juga selain dari 5 yang saya sebutkan masih ada lagi. Selanjutnya, produk hukum Islam di Indonesia yang lain adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Secara etimologi, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti atau kelembagaan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum. Boleh jadi apa yang difatwakan oleh mufti sesungguhnya telah dibicarakan dalam fikih, tetapi belum dipahami oleh peminta fatwa. Fatwa seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia sifatnya kasuistik dan tidak memiliki daya ikat. Artinya, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi fatwa yang diberikan kepadanya. Namun, fatwa biasanya lebih bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh seseorang atau masyarakat peminta fatwa. Selanjutnya, fatwa MUI adalah penerapan konkret ketentuan fikih dalam suatu permasalahan tertentu. Adanya sebuah fatwa atas sebuah permasalahan sebagai pendapat hukum berdasarkan pertimbangan. Contoh dari fatwa MUI adalah penetapan hukum haram bagi masyarakat yang memilih golongan putih atau golput saat pemilu. Untuk itu, pejabat MUI minta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Produk hukum Islam di Indonesia selanjutnya adalah Qonun Aceh. Pemerintah Indonesia memberikan daerah yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus pada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Keistimewaan antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Oke. Nah, sekarang konun-konunnya apa saja? Oke, kita cek di slide selanjutnya. Konun tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Yang pertama, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang kholwat atau mesum. Yang kedua, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2004 tentang maisir atau perjudian. Nah, yang ketiga, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Contoh Konun Aceh, ya. Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan agama lain, serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Oke, selanjutnya produk hukum Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Kompilasi Hukum Islam berlaku dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. KHI sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum, yaitu perkawinan,
kewarisan, dan juga perwakafan. KHI merupakan hukum Islam, hukum keluarga yang tertulis. Asal mula tercetusnya KHI, sejak terbentuknya peradilan agama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis, karena ternyata kitab-kitab hukum yang digunakan rujukan oleh para hakim untuk pengambilan keputusan terlalu banyak dan beragam. Akhirnya, terhadap perkara yang sama putusannya menjadi beragam sehingga tidak tercapai suatu kepastian hukum. Oke, masih dalam ranah kompilasi hukum Islam. Jadi ada 5 jalur dalam pengumpulan data untuk buku kompilasi hukum Islam. Yang pertama, jalur kitab-kitab fikih. Kedua, jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia. Yang ketiga, jalur jurisprudensi peradilan agama. Yang keempat, studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam KHI, seperti Maroko, Turki, dan Mesir. Dan yang kelima adalah dari pandangan cendekiawan perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia. Masih dalam pembahasan produk hukum Islam di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tentang Badan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Oke, jadi kewenangannya apa saja ini secara rinci kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah produk hukum Islam di Indonesia yang terakhir, yaitu tadi tentang Badan Peradilan Agama. Nah, memiliki kompetensi absolut, yaitu apa saja? Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Ya, jadi inilah pembahasan tentang ada syariah, kemudian ada fikih, konun, hukum Islam di Indonesia, dan juga berbagai macam produk-produk hukum Islam dan juga bidang-bidang hukum Islam di Indonesia. Berikut saya juga sertakan daftar referensi dari pembahasan materi hari ini. Silakan dibaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.